kita belajar lagi ke level yang lebih besar, yaitu level antar organisasi, interorganisasi. Jadi itu yang disebut supply chain system. Nah, Anda bisa lihat di sini. Orang teknik industri bisa bekerja mulai dari level yang paling simple, man equipment, sampai ke supply chain system. Dan itu jadi objek kita. Anda juga kalau cermati, teknik industri juga labnya sekitar itu. Mulai dari yang ergonomi sampai supply chain engineering. Mulai ngomong tentang man equipment, group of man equipment, organisasi sampai ke supply chain system. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya hanya ingin menekankan objek kita mesti socio-technical system. Karena banyak yang kadang-kadang orang sistemnya dulu apa? Karena sistem itu banyak. Orang kadang-kadang lupa, teman-teman elektro itu misalnya sistem jaringan listrik itu luar biasa itu. Itu kalau sampai salah mengelola listrik pemadaman bisa banyak. Dulu pernah kejadian loh, listrik mati, blackout, ngeri semua itu. Tapi itu bukan socio-technical system, jadi kita ya nggak banyak belajar gitu ya. Nah yang kita ada faktor manusia, ada faktor yang lain, gabungan, integrated system. Oke, sampai sih ada pertanyaan? Kalau mohon maaf mau nanya, kalau yang sistemnya otomatis tanpa manusia itu bisa ada teknik industri atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Kalau otomatisasinya saja tanpa hubungannya dengan operator dan lain-lain, itu orang teknik industri tidak begitu dominan. Di sana teman-teman kontrol teknik fisika, teknik elektro lebih dominan untuk otomatisasinya saja. Ya, tetapi ketika mesin otomatis digabung dengan manusia, manusianya masuk. Jadi kan misalnya ada unmanned vehicle, tapi bagaimana koneksi unmanned vehicle dengan manusia? Itu TI-nya masuk, tetapi membuat unmanned vehicle-nya enggak. Anda itu, kalau saya sering nanya ya, kita ngomong kita bisa otomatisasi. Kalau ngomong diotomasi kan dominan kita pakai Lagrange transformasi ya. Ya enggak, kalau sistem kontrol gitu ya. Wah kita bingung sendiri, kita matematikanya diskrit. Nggak percaya detail kita ngomong tentang sistem kontrol gitu ya. Itu wah banyak sekali itu nanti transformasi Lagrange, transformasi ya, banyak sekali, kita nggak banyak belajar di sana. Tetapi ketika itu digabungkan dengan manusia, kita masuk. Maka lebih clear. Jadi cirinya sederhana, sebenarnya ada interaksi dengan manusia. Itu teman-teman teknik industri banyak. Tapi kalau enggak, itu teman yang lain. Misalnya kemarin ada ya yang dari teknik fisika ya? Iya Pak, saya Pak. Oh ya, kalau Anda otomasi full itu di teknik fisika lebih ketemu dengan dengan teman-teman Anda yang karena yang diomongin ya Anda teknik fisika kan belajar ya transformasi Lagrange, terus ini kan belajar ya itu ya untuk sistem kontrol ya. Iya Pak, lab class gitu semacam. Iya, itu kan belajar banyak gitu ya. Oke, enak gitu ya. Tapi ya di kita nggak banyak. Tapi nanti interaksinya dengan manusia jadi banyak. Jadi dua-duanya kita interaksinya bukan mengintegrasikan dengan manusia, tapi interaksi. Jadi kita belajar interaksinya. Memang macam-macam. Jadi human computer interaction kita banyak sekali anunya. Jadi nanti akan banyak. Berarti yang pembuatan HMI-nya ya Pak, agar lebih mudah dipahami seperti itu. Salah satunya betul.
Itu salah satunya yang jadi bidang kita masuk di sana, di HMI, Human Machine Interaction. Itu untuk yang sistem yang paling simpel di sini. Jadi yang di stasiun kerja, HMI. Tapi nanti kan kita bisa kombinasi dengan robot dan manusia, ya enggak? Terus sistem penjadwalannya, sistem ini kan akhirnya kita bisa masuk di sana juga. Yang lain-lain. Oke, moga-moga clear. Tapi nanti sambil jalan. Pokoknya pegangin kata-kata saya simpel kok. Ada manusia plus. Gitu ya. Jadi manusia saja tidak, tapi equipment saja tidak. Jadi manusia plus. Itu jadi ciri yang kita kerjakan. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan yang lain, iya bisa, tapi tidak sebagai mengaku sebagainya. Jadi engineer kan makan juga ya, tapi kan lagi makan. Ini pekerjaan insinyur teknik ya enggak, ini ya makan manusia, itu masalah manusia itu. Bukan masalah ke teknik industrian, tapi masalah manusia makan gitu kan, mandi gitu ya. Tapi kalau masalah kita adalah mendesain, mengimprove, menginstall sistem terintegrasi. Oke. Ya, ada lagi? Silakan kalau masih ada yang... Mau nanya yang ini Pak, sejak awal itu apakah dulu operation pernah masuk ataukah memang selalu keluar dari teknik industri Pak? Dari awal memang di luar. Jadi operation itu kan target akhirnya ya berjalan bagaimana adanya sesuai yang diharapkan gitu kan, sesuai yang didesain. Itu sudah di luar skop kita. Jadi operation engineer bisa diisi siapa saja. Kita juga bisa di operation engineer, tapi fungsi kita ya mengoperasikan saja gitu ya. Tapi yang menjadi pekerjaan kita kalau kita lagi ngomong sebagai industrial engineer-nya tidak cukup hanya operation, harus to do things better, improvement. Jadi sebagai industrial engineer, improvement. Membuat lebih baik. Kalau operation bisa, makanya kalau Anda lihat di pabrik-pabrik direktur produksi itu bisa dari orang mechanical, bisa dari orang teknik industri, bisa teknik elektro, bisa teknik kimia, bisa teknik sipil gitu ya. Ya enggak? Karena memang itu semua orang bisa masuk di situ. Operation sudah ada istilahnya ya, sudah ada prosedurnya, tinggal menjalankan kan. Nah, kita mau improve kalau misalnya pekerjaannya lagi improve. Jadi ketika lagi operation ya udah, itu semua orang bisa masuk. Kita nggak bisa mengklaim, bagian kita. Enggak, ilmunya semua orang bisa masuk, bisa mempelajari. Makanya di perusahaan, mau kapan itu ada perusahaan pupuk, direktur produksinya orang mesin, habis itu orang teknik kimia, habis itu orang teknik industri, pernah. Ada perusahaan otomotif, direktur produksinya orang operation kan itu ya, orang mesin pernah, orang teknik industri pernah. Tapi ketika dia di operation sebenarnya peran dia ya tadi memastikan ini. Tapi ketika dia lagi memunculkan ilmu teknik industrinya, dia akan terkait dengan mengimprove-nya, mendesainnya, ya, menginstallnya sistem terintegrasi. Muka-muka kelihatan tertangkap. Kan sama, jadi Anda sebelum kuliah mandi kan? Mandi nggak? Atau nggak mandi? Terus saya tanya, mandi itu semua mahasiswa kalau mau kuliah ya mandi, bukan menjadi ciri mahasiswa teknik industri. Ya nggak? Ya mandi, terus jangan terus bilang mahasiswa teknik, karena bukan ciri orang teknik industri, mahasiswa teknik industri dilarang mandi. Ya enggak. Boleh aja Anda mandi, boleh aja Anda jadi direktur operasi. Tapi pas operasi itu sebenarnya tidak jadi skop kita. Sebagai industrialnya kita harus improve. Tidak cukup dengan operasi. Dan orang lain mandi bisa siapa saja, orang teknik mesin juga nanti akan mandi. Jadi bagian pekerjaan itu yang ya semuanya akan
Nah, tapi tidak menjadi skopnya yang ini punya kita, ini ciri kita, enggak. Kalau cirinya kita tadi jadi makanya kalau orang teknik industri ngoperasikan pabrik ngoperasikan itu semua orang bisa gitu ya, sama mandi gitu ya. Tapi kalau yang orang teknik industri yang kita klaim mengimprove-nya, mendesainnya, mengimprove-nya, menginstallnya, 3 itu pekerjaannya. Bukan berarti kita dilarang yang lainnya. Boleh orang teknik industri jadi presiden juga boleh. Walaupun belum pernah ya misal di RUT Apple itu orang teknik industri, Tim Cook gitu ya. Ya sama orang ini yang ada di depan mata kita. Orang kehutanan jadi presiden. Apakah Anda nanti bisa ngeklaim bahwa pekerjaan orang kehutanan presiden gitu? Kalau Anda belajar kehutanan, enggak toh? Ya kebetulan ada presiden yang alumni kehutanan, tapi bukan terus bilang bahwa alumni kehutanan salah satu profil pekerjaannya adalah jadi presiden. Enggak kan? Ya enggak? Itu yang maksud saya yang ingin saya pahami. Jadi presiden itu bukan ciri pekerjaan orang kehutanan. Walaupun ada presiden alumni kehutanan, Pak Jokowi gitu ya. Sama Pak Menteri PU itu kan Pak Basuki ya, itu kan alumni geologi gitu ya. Kalau lihat di geologi kan nggak cerita tentang bangun jembatan, bangun jalan, ya nggak akan diklaim oleh teman-teman geologi, ya nggak? Kan tidak terus sekarang di geologi ada mata kuliah desain jembatan, desain jalan raya gitu ya, enggak tahu, walaupun ada alumninya yang jadi Menteri PU. Pak Basuki Hadi Mulyono kan alumni geologi. Ya nggak apa-apa jadi Menteri PU, kan bagus. Siapa bilang Pak Basuki nggak bagus? Sangat bagus di PU. Bahkan kalau Pak Jokowi selalu bilang kan bapak infrastruktur ya, karena jago banget di situ. Gitu. Tapi kalau kita ngomong geologi ya mungkin akan beda. Sama di teknik industri juga kita di design, installation, and improvement, lebih ke sana. Oke, ada lagi? Pak, mohon maaf, berarti tadi misalkan seorang teknik industri jadi manajer produksi, pekerjaannya berarti optimasi cost gitu ya Pak? Terus enggak, dia ketika jadi manajer produksi yang dilakukan ya tetap sebagai manajer produksi, tapi itu tidak klaim kalau menjadi manajer produksi misalnya mengecek kehadiran, menjadwal ini ya, ini dia sebagai direktur manajer produksi aja, tapi tidak diklaim. Kalau yang benar-benar related dengan teknik industri, kalau dia mengoptimasi biayanya, dia mendesain menjadi lebih baik misalnya. Tahu bedanya nggak? Jadi bukan terus dia nggak melakukan pekerjaan direktur produksinya, tetap dilakukan. Tapi itu bukan spesifik pekerjaannya orang teknik industri. Gitu loh maksud saya. Beda nggak? Jadi sebentar, ini contoh yang ini. Dokter pekerjaannya terkait apa? Mendiagnosis penyakit. Mendiagnosis, memberi resep, mentreatment orang sakit ya. Terus tiba-tiba ada dokter jadi misalnya kepala keamanan rumah sakit. Nah, apakah terus dokternya harus mendiagnosis? Ya enggak, tetap dia sebagai kepala keamanan ya dia tetap harus menjadwalkan satpam, mendesain. Tapi pas dia menjadwalkan satpam kan tidak karena saya dokter gitu ya. Ya itu karena dia sebagai kepala keamanannya. Tapi pas dia jadi dokter, ini memang rada di poin ini mirip gini.
dokter mata gitu ya. Dokter mata jadi kepala rumah sakit gitu ya. Ya kan? Dia nggak terus nggak, ya dia nih sebagai dokter mata dia harus memeriksa yang orang-orang sakit mata, tapi sebagai kepala rumah sakit ya ada pekerjaan lain yang dia lakukan. Itu. Jadi yang manajer operasi ya bukan berarti manajer operasi yang orang teknik industri harus optimasi, ya enggak, ya tetap harus menjalankan yang manajer operasi. Tetapi ketika dia ngeklaim ini yang teknik industri bagiannya apa? Ya yang optimasinya. Muka-muka clear. Atau ada pertanyaan? Silakan, kalau teman lain mungkin dengan bahasa yang lain pertanyaannya, silakan. Silakan. Sudah clear, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Terus di TI, nah ini saya ini gambar sudah lama sekali. Saya mau ngetik nggak jadi-jadi. Oke, kita itu biasanya indikatornya kan salah satu yang kita kejar adalah kita harus memenuhi kebutuhan customer. Itu harus kompetitif. Kan berkembang yang tadinya memenuhi keinginan konsumen, the next step adalah menjadi harus kompetitif, bersaing dengan yang lain. Nah, bersaing itu ada dua paling enggak, memenuhi kebutuhan customer. Dari sisi values, nilai, atau dari sisi ongkos. Customer itu kan melihat dari sana, ada dua kan, ongkos, values. Jadi barang itu dianggap murah kalau pengorbanan oleh customer setara dengan yang dia peroleh. Nah, makanya untuk ngejar agar biayanya murah, biasanya kita membuat lebih produktif, lebih efisien gitu ya. Tetap harus efektif, tetapi lebih produktif, lebih efisien. Itu dalam rangka ngejar biaya murah. Itu yang dikerjakan dulu orang TI banyak sekali di sana. Jadi efisiensi, produktivitas gitu ya. Namun dalam perkembangannya, efisiensi dan produktivitas tidak cukup untuk membuat produk kita kompetitif. Maka kita juga harus main value. Jadi Anda bisa bikin komputer Pentium 3 harganya 500.000. Ketika Anda mau jual ke pasar nggak ada yang beli. Kenapa? Value-nya saya sudah nggak butuh Pentium 3, saya butuh yang beyond Pentium 3. Sehingga kita kecuali produktivitas efisiensi, kita ngomong quality and creativity. Nah, makanya traditionally kita ngomong produktivitas efisiensi, sekarang kita nambah dengan quality sama creativity. Jadi menghasilkan produk yang tidak hanya efektif, fungsional, tetapi harus kreatif, memenuhi customer, atraktif memenuhi customer. Nah, poin ini yang salah satu kemarin saya sudah jelaskan, salah satu yang dikejar oleh kemampuan alumni di tahun 2000-an ya sekarang ini sebenarnya, generasi industrial 4.0 itu, bagaimana seorang desainer itu menghasilkan produk tidak sekedar fungsional tetapi juga harus atraktif. Kreativitas jadi penting di sini. Makanya orang TI diperlukan di sini. Jadi tidak hanya ngejar biaya murah tetapi juga kreatif menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Baik macam-macam. Ya kayak HP itu kan makin kesini makin kreatif gitu ya. Kenapa ojek pangkalan pindah menjadi ojek online misalnya? Itu kan bukan masalah lebih murah, lebih cepat kan, tapi lebih kreatif. Ya enggak?
Kenapa Anda misalnya rumahnya dekat tukang ojek, masih aja pesen Gojek pakai GoFood misalnya, namanya itu ngomong kreativitas. Ini hal-hal yang harus dipahami. Oke. Sehingga teknik industri sebenarnya bagaimana membuat better value, ya. Jadi to do thing better. Dan ini perkembangan teknik industri sekarang itu hampir semuanya mengarah di belakang ini, industrial and system engineering. Teknik industri itu paling banyak, hampir semua teknik industri di dunia sekarang di industrial and system engineering. Oke, dan ini sudah berkembang dari lama, dari gambar tadi yang ngejar efisiensi sampai sekarang kreativitas, dari mulai era manajemen science, era scientific management, ya. Scientific management itu kan kita era bagaimana membuat biayanya lebih murah. Jadi biaya lebih murah. Bahkan di era ini tokoh yang terkenal di teknik industri adalah Henry Ford, pemilik perusahaan mobil Ford. Dalam rangka mengejar efisiensi, Henry Ford sampai sangat terkenal bikin model T18. Siapa yang pernah ke Museum Angkut di Malang? Ada yang dari Malang ini? Siapa yang pernah ke Museum Angkut? Ada? Belum ada yang pernah ke Museum Angkut di Malang? Di sana ya kapan-kapan jalan-jalan ke sana, lihat T-mobil model T yang punyanya Ford. Itu salah satu mobil yang membuat mobil itu menjadi angkutan massal. Karena zaman dulu orang itu yang namanya angkutan massal masih pakai kuda, gitu ya, bukan mobil. Jadi zaman waktu itu tahun awal 1900-an itu angkutan massal masih kereta kuda. Mobil itu seperti sekarang pesawat ultralight. Pernah lihat ultralight nggak? Pernah lihat nggak? Di Jogja sering banget, kalau Anda belum ke Jogja ya, kalau di Jogja pagi-pagi Minggu itu sering banget ada pesawat ultralight, penumpangnya 1 atau 2 terbang, itu suaranya wer gitu ya. Kemana? Ke Kebumen gitu ya. Tapi yang naik itu belum penumpang massal, itu orang-orang yang hobi aja. Mobil pada waktu itu juga sama, masih seperti ultralight yang sekarang ini. Yang naikin ya orang-orang hobi, bukan penumpang massal, bukan common people gitu ya. Terus Henry Ford punya ide bikin mobil yang massal. Salah satu yang dibikin adalah model T model. Nah, model T itu salah satunya adalah agar murah, terjangkau, semua dicat hitam. Jadi di Malang masih ada itu di Museum Angkut itu ya, semua dicat hitam. Kenapa kok semua dicat? Biar murah, karena tidak gonta-ganti cat. Pokoknya begitu mobil masuk semprot hitam, semprot itu kan murah tadinya, efisien gitu ya. Bahkan ada sampai keluar joke gitu ya, joke-nya gini, marketernya Henry Ford, perusahaan Ford bilang ke Henry Ford, ini customer pengen warna lain, dia menghendaki warna lain. Terus Henry Ford jawab, no problem about color, whatever customer want, as long as black. Whatever customer want, as long as black. jadi warna hitam apapun asal hitam. jadi di era itu ya itu nyatanya laku masih, jadi whatever any color they want as long as black. Itu sampai jadi joke. Jadi di era itu betapa kita bisa maksakan konsumen untuk membeli produk gitu ya, asal murah, dari any color they want as long as black gitu ya. Apapun lah, yang penting hitam. Itu di era-era awal yang mengejar efisiensi. Misalnya kayak itu ada Henry Ford, ada Tyler mengukur waktu baku, ya, bagaimana Gilbert, macam-macam bagaimana membuat waktu baku, bagaimana membuat memotong-motong pekerjaan. Jadi salah satu di Tyler kan idealnya orang bekerja pakai level produktivitas maksimum ketika dia waktu bekerja nggak perlu berpikir. Jadi
sudah dari hati aja, rutin gitu. Makanya pekerjaan dipotong-potong menjadi pekerjaan kecil-kecil, pendek-pendek. Itu kalau Anda lihat di pabrik-pabrik, itu kan seperti itu loh. Pekerjaan itu kan yang bagian masang baut, ya masang baut aja sehari-hari gitu ya. Jadi spesialisasi pekerjaan. Ya. Makanya di Tyler itu salah satu, Frederick Tyler salah satu yang terkenal, guyonan dia punya. Kalau Henry Ford tadi guyonannya any color they want as long as black. Kalau Tyler bring your hand, not your head. Jadi kalau kerja itu bawalah tanganmu, jangan kepalamu. Artinya apa? Nggak perlu mikir, harus bekerja. itu di era-era awal kita membuat produksi massal, ya. Jadi pekerjaan dipotong-potong jadi pekerjaan kecil-kecil sehingga dia akan rutin mengerjakan itu aja. Jadi sehingga bagus karena makin rutin dan nggak perlu berpikir. Itu di era-era awal. Nah, tapi setelah berkembang ternyata butuh kreativitas, sehingga makin kesini toolnya makin banyak, makin ini. Jadi biasanya di era awal dulu kan sistemnya real, bikin model, kita solusinya ini, dan biasanya kalau optimasi unconstrained ya, di awal-awal dulu kan tanpa constraint. Tapi terus berkembang lebih complicated lagi, era yang lebih kesini dengan problemnya menjadi lebih complicated. Kalau optimasi ya sudah ada constraint-nya gitu ya. Jadi nggak hanya istilahnya unimodal function gitu, tapi sudah multimodal gitu ya. Terus ada constraint-nya, linear programming gitu ya. Jadi pendekatan OR jadi makin, yang tadinya klasik menjadi OR. Yang tadi lebih ada constraint-nya, ada ya linear programming dan lain-lain di saat itu. Jadi yang klasik itu unconstrained, kalau contohnya inventory, nah ini contoh inventory. Tapi Anda kan tolong baca sendiri aja ya, tapi poinnya sebenarnya saya pengen menunjukkan bahwa simple urusan inventory, ya. Urusan urusan gudang. Zaman dulu kan nggak pikir ongkosnya berapa sih masalah gudang, kok dipikirin gitu ya. Udah lupakan aja, yang penting kan produksinya. Tapi saya pernah bantu sekian tahun yang lalu, mungkin ada 20 tahun yang lalu, ada perusahaan inventorinya itu lumayan besar sekali. Bahkan saking besarnya sampai walaupun di gudang ada, dia kalau butuh barang itu beli lagi. Pokoknya gudang saking, mungkin Anda ini ada yang pernah kerja di pabrik nggak? Kalau yang pernah dikerja pabrik besar ya, karyawannya di atas 9.000 itu, lihat gudangnya, pusing. Ya sama kalau kita lihat gudang di toko-toko gitu ya. Kadang-kadang separuh dari luas itu diisi gudang. Itu ibarat, ini logika yang paling sederhana gini aja, yang paling simpel. Ini belum pada ngekos ya. Kalau sudah ngekos, kalau beli beras, itu kalau dari sisi biaya beli, Anda kalau beli dalam jumlah banyak kan paling hemat kan. Beli kebutuhan beras tahun, sekali beli 1 karung gitu kan. Ongkos untuk belinya kan paling murah itu. Tetapi gara-gara Anda beli beras 10 karung, misalnya 10 karung, maka ruangan kamar Anda penuh dengan beras. Kalau nggak pengen biaya ruangannya tinggi, maka harusnya kalau beli beras yang akan dimasak hari itu, belinya hari itu aja. Jadi beli beras 1 cangkir, ya. Begitu beli dari warung langsung dimasak. Itu nggak ada biaya inventory. Tapi ongkos beli bolak-balik. Nah, akhirnya cari titik optimum. Itu yang kita pelajari di inventory. Salah satu yang tadi beli bolak-balik itu salah satu yang diterapkan oleh Toyota yang namanya just in time, ya nggak? Zero inventory, ya nggak? Toyota itu kan zero inventory. Bahkan zeronya inventory Toyota tidak hanya inventory bahan baku, inventory produk. Kalau di Toyota, mobil belum dibikin kalau belum dipesan, maka kan modelnya inden, ya nggak?
Jadi inden, kalau jalan itu yang pesan si A, wah ini yang pesan Fahrudin gitu ya. Jadi yang pesan yang baru dibikin. Nah itu zero inventory, masing-masing ada plus minusnya untuk itu. Nah kita belajar yang ke sana. Jadi bagaimana membuat makin efisien, inventory makin efisien, ini makin efisien gitu ya. Plus minusnya selalu ada. Jadi tapi mengubah seperti ini itu kalau sudah skala, jadi Anda mungkin nggak bisa bayangkan ketika skalanya kecil, tapi kalau skala besar, oh luar biasa. Ini kita ilustrasikan karena kita ngomong skala besar. Di mana? Di supermarket, kalau kita mau nitip barang untuk dijual, itu sekarang konsinyasinya yang umum 1 bulan. Konsinyasi itu adalah ketika kita naruh barang, baru 1 bulan kemudian kita bisa tanya, yang laku berapa? Oh 5, sini uangnya yang tadi laku saya bawa, saya ambil. Nggak boleh hari itu dapat pesanan langsung bayar. Sehingga kalau kita teman-teman industri kecil biasanya disuruh mensuplai, kan sekarang ada kebijakan daerah ini. Indonesia juga ada bahwa supermarket itu harus sebagian ruangannya adalah diisi oleh industri lokal. Tapi industri lokal biasanya juga nggak bisa ngisi. Kalau saya tanya kenapa kok nggak bisa ngisi? Nggak punya modal Pak, konsinyasi 1 bulan Pak. Jadi dia harus nanggung biaya inventory 1 bulan. Jadi produknya dibikin sekarang, 1 bulan kemudian baru dia dapat uang untuk produk tadi. Padahal supplier dia begitu dia beli barang langsung bayar. Kayak kita di supermarket kan, kita kalau beli kan langsung bayar. Terus sementara dia bayarin supplier sebulan kemudian, ada jeda 1 bulan. Jeda 1 bulan kelihatannya kecil, tapi Anda bayangkan kalau uangnya 100 miliar, jeda 1 bulan itu sama dengan 200 juta. Jadi Anda nggak ngapa-ngapain, ada 200 juta ini kalau ditaruh di bank. Ya nggak? Itu kalau 100 miliar. Di bank kan bunga sekarang sekitar 2, sekian% kan sekitar 200 juta kalau 100 miliar. Sehingga skala yang besar ini jadi luar biasa kita jadi penting gitu ya. Mengotak-atik sesuatu yang cuman inventory, cuman ini itu jadi penting. Di teknik industri jadi penting kayak gini karena skalanya yang besar. Makanya industrial itu, kata-kata industrial sebenarnya dari kata skala industri. Skala yang masif, yang besar. Oke, jadi contoh ini di inventory gitu ya. Inventory kita bisa mencari, salah satu yang terkenal adalah EOQ, Economic Order Quantity. Ini di S1 sudah dapat, makanya nggak akan saya jelaskan. Anda kalau pengen tahu yang belum S1-nya bukan TI, tolong cari EOQ, itu masih gampang, itu salah satu standar dan Anda harus bisa ngitung itu EOQ. Ya, mencari titik optimum di inventory. Terus di operation research biasanya linear programming, ini juga sejak SMA Anda sudah dapat. Misalnya contohnya Hari ini saya lewatkan tapi saya akan balik ke sini. Contoh linear programming itu yang sangat terkenal ini. Ini kalau Anda diminta memproduksi 2 barang, ongkosnya segini, terus cari titik optimalkan atau optimal. Dulu waktu SMA kan dapat ini yang, nah ini ya kan, di titik potong ini nanti akan ketemu titik optimal, gitu kan, waktu SMA. Nah, yang poinnya itu juga kita lakukan. Nah, poinnya sebenarnya nanti di teknik industri kita akan belajar, gini, langkah-langkah yang harus Anda kerjakan. Problem solving approach kita. Nah, problem solving approach di teknik industri sebenarnya ini enggak cuman teman-teman teknik industri, yang lain juga melakukan yang sama mirip kok. Karena core of engineering itu kan desain sebenarnya. Nah, cara kerja kita ya cara kerja desain, gitu ya. Yang pertama visualisasi. Itu orang teknik industri sangat penting. Orang yang lain juga penting. Di teknik mesin itu 6 SKS yang gambar teknik, 4 atau 6. Untuk bisa menggambar itu sebenarnya dalam rangka visualisasi.
gambar teknik, gambar mesin gitu ya. Kita orang teknik industri kan gambar juga. Gambarnya misalnya gambar sistem. Ada input, ada output, ada proses, ada performance indikator, ada decision variable, ada enabler gitu ya. Itu kan juga gambar gitu ya, memvisualisasi. Makanya orang teknik industri kalau gambar sistemnya apa? Ini lupa, inputnya ini, prosesnya gini, outputnya ini, decision variabelnya ini, enablernya ini. Nah, kalau sudah clear gambarnya seperti itu baru mulai ngomong. Masalahnya itu loh Pak, kok bahan bakunya prosesnya konstan, kok ini kok kualitas outputnya turun ya Pak. Nah, baru kita ngelihat decision variabelnya berubah enggak? Enggak. Kontrol uncontrol variabelnya berubah? Enggak. Bahan bakunya ganti supplier Pak. Oh, mungkin dari bahan baku nih, gitu kan? Nah, makanya mulai dengan visualisasi. Setelah itu mendefinisikan masalah. Jadi orang teknik itu selalu berangkat dari masalah. Kita start dengan problem. Sebelum lama saya baca salah satu paper dari desain science gitu ya. Dia bilang ternyata orang teknik itu ilmunya paling dekat dengan kedokteran. Kita dekat sekali ternyata dengan kedokteran. Jadi mulai dengan desain problem. Problemnya apa? Orang kedokteran juga sama, desain problem. Oke. Saya akan, biar logiknya Anda kebayang, saya akan keluar dulu dari sini. Saya akan, moga-moga saya ketemu filenya ya, sebentar. Saya open dulu. Masih ada 5 menit. Saya pengen tunjukin. Nah ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, biar saya sebenarnya ingin menekankan ke Anda pentingnya tentang memvisualisasi. Ini kalau visualisasi terkait dengan problem definition, mendefinisikan problem. Ini di teknik sangat penting karena itu sering kali orang silap mata. Jadi apa silap mata itu? Kita itu sering ketika mendefinisikan masalah karena menganggap nggak penting, apa kata customer kita lakukan, tapi ketika kita jalankan ternyata nggak sesuai. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Jadi kadang-kadang kalau bukan root cause, itu kan ada simptom, ada root cause, ada alternatif solusi. Ya, ada simptom gejala, ada root cause, ada alternatif solusi. Nah pas problem definition, problem formulation, kita harus sampai root cause, nggak boleh berhenti di simptom. Atau bahkan kita pakai alternatif solusi. Itu sering jadi masalah besar. Alternatif solusinya, ya ini kalau teman-teman teknik mesin sering menggunakan istilah, kalau kita sudah bawa palu, maka semua hal terlihat seperti paku. Semuanya mau dipukul. Padahal belum tentu sebenarnya masalahnya dipukul gitu ya. Nah ini ilustrasi yang menarik di kedokteran ini, kebetulan yang cerita ke saya teman-teman dari sana itu ya, cerita gini. Simptomnya orang itu, ada seseorang datang ke dokter, dia bilang mual, kembung, muntah, pening, sakit kepala, mules, demam, diare, badannya lemah. Ini kalau dokternya tidak melakukan diagnosis yang benar, problem formulasinya nggak benar, maka yang terjadi gini, mual itu obatnya Vomita, kembung itu antasida, muntah Priperan, pening sakit kepala paracetamol, mules Raxidin, demam paracetamol, diare Imodium, badannya lemah Extrajos. Anda bayangkan kalau dokternya tidak melakukan analisis root cause, problem definisinya tidak dilakukan dengan benar, pasiennya langsung dibikin tuliskan resep ini semua. Mual, Vomita, semua kasihkan.
maka yang terjadi adalah pasiennya keracunan obat. Ya enggak? Kita sering dapat kayak gini engineer itu. Jadi begitu kita datang ke lapangan, oh ini ada masalah gini, langsung, oh itu gampang Pak, ganti aja ini, pasang aja penguat. Ya nggak selesai-selesai. Maka poin Anda harus melakukan yang namanya mendiagnosis atau memformulasikan problem ini. Kalau Anda langsung kasih resep, ya keracunan. Kita sering banget loh. Orang teknik itu kadang-kadang di sini masalah, sehingga sering banget nabrak-nabrak di sini. Nah, harusnya kita rinci lebih detail. Kita bikin diagram sebab akibat gitu ya. Proses kalau kita di teknik industri. Mual, kembung, muntah, pening, sakit kepala. Ini kan indikasi produksi asam lambungnya yang berlebihan. Mules, demam, diare. Oh ini indikasi mungkin lambungnya sudah mulai luka. Makanya kalau Anda datang ke dokter, pegang sama dokter, sakit. Ya nggak? Pernah nggak Anda datang ke dokter gini? Sakit. Nah itu sebenarnya dokter lagi menebak-nebak hipotesis dia tentang problem. Lemah lah karena tadi mual kembung, makannya kurang, jadinya lemah. Ya nggak? Nah akhirnya diobati dengan betul yang ini kira-kira adalah sakit mah. Maka terus obatnya adalah obat mah. Ini proses kita bikin kayak gini. Prosesnya kayak gini. Nah di dokter yang kayak gini, di teman-teman engineer, terutama kita ya teknik industri, kita harus gini, harus memvisualisasi sistem. Jadi dokter itu ketika kita datang, dokter sudah punya gambaran kan. Ada lambung, paru, jantung, usus, dia punya gambaran visualisasi. Kita tiap kali ketemu masalah harusnya punya gambaran dulu, jangan langsung jebret ini obat gini. Ada masalah produktivitas turun, ganti direkturnya. Jangan langsung seperti itu, detilin dulu. Lihat, definisikan masalah, problem. Setelah itu baru generate alternatif. Nah, teman-teman TI tolong kalau mau generate alternatif, current solution harus bagian dari alternatif. Kenapa? Jangan sampai kita itu mengubah sesuatu ternyata nggak berbeda hasilnya dengan current condition. Nah, setelah itu evaluasi, pilih mana yang terbaik. Jadi terus ambil keputusan, diterapkan. Setelah diterapkan, dievaluasi. Baru jangan lupa digeneralisasi, lesson learn-nya diambil, dicatat, sehingga besok kalau ketemu lagi masalah yang sama, kita bisa menyelesaikannya secara lebih proper, lebih cepat. Jangan sampai masalah yang muncul, solusinya itu aja mulai, ya nggak kemana-mana. Sehingga langkah-langkah ini jadi penting. Dan sangat penting buat Anda, karena kadang-kadang di S1 itu, Anda itu seringan di S1, masalah itu sudah diberikan dosen. Jadi dosen sudah beri soal. Anda tinggal menjawab. Sehingga Anda itu sebenarnya tinggal, ini yang kedua. Padahal mendefinisikan masalah itu sangat penting. Dokter itu, Anda coba kalau datang ke dokter begitu masuk, sakit apa? Nah, saya pusing, ya ini saya kasih paracetamol atau saya kasih antalgin. Anda pulang, nggak bakalan balik gitu kan? Ini dokternya kalau cuma antalgin saya tahu, ya nggak? Anda kan butuh ditanya lebih detail ya. Nah itu sebenarnya yang kita kadang-kadang lupa gitu loh. Jadi saya itu sering ketemu sama engineer gitu ya. Saya di lapangan lumayan lama, 10 tahun saya di pabrik gitu kan. Sering kalau ada engineer baru itu pengennya itu nggak mau mendalami masalahnya, langsung ngasih solusi gitu. Jadi kalau dia jagoan di pemodelan, pokoknya saya bikin Pak, saya simulasikan sebentar, lihat masalahnya dulu, ayo kita lihat, yuk kita bahas satu-satu. Jadi mari kita belajar juga dengan teman-teman dokter. Jadi mendiagnosis sebenarnya masalahnya apa sih? Nah, kita bikin sistemnya, terus kita kalau ini ternyata tidak, kalau ini mestinya harusnya gini, ini enggak berarti bukan.
Nah, kadang-kadang kan ya kayak tadi yang saya ceritakan tentang karyawan lebih produktif gitu ya. Karena jamnya ini kayaknya yang kita ubah jam. Oh ternyata enggak, coba ganti mundur, ganti ini. Jadi Anda jangan males untuk menguji hipotesis kita di awal. Jadi apakah masalahnya benar? Dulu. Jangan dulu Anda langsung pengennya menyelesaikan. Banyak, saya sering ketemu banyak banget kayak gitu. Banyak perusahaan yang sering memperkerjakan anak S1 itu semua skripsi yang bekerja di situ bilang produktivitasnya naik. Nah, kalau dijumlah sudah naik 300%, tapi perusahaannya ya tetap itu gitu aja. Itu artinya yang dilakukan sebenarnya nggak signifikan untuk upah. Nah, saya sering menekankan di sini. Jadi tolong kita yang orang teknik industri jangan seperti orang yang bawa palu, gitu ya. Apapun mau dipalu, gitu ya. Atau orang nggak bawa gergaji. Ya. Gergaji, palu itu kan alat. Kalau pakai bahasa Arab apa wasilah ya, alat bukan tujuan. Ya kan? Jangan nomor satu kan alat. Oh, saya pengen simulasi, Pak. Saya pengen pakai neural net. Sebentar, tujuannya dulu. Kalau memang butuhnya itu kita pakai, tapi kalau nggak butuh jangan. Ya kita memang tidak mengalami yang namanya keracunan obat seperti dokter, tapi believe me, kalau kita selalu ngawur, energinya banyak sekali untuk mengubah dan hasilnya nggak kelihatan. Maka Anda harus spare waktu cukup di sini. Sebenarnya waktu nulis tesis kita sudah belajar di sini. Tesis itu kan sebenarnya sampai titik ini, mengenerate alternatif solusi. Toh. Ada masalah sampai kira-kira solusinya apa. Merencanakan di situ. Tapi tolong serius, jadi jangan terus pokoknya saya pengen ini kok Pak. Enggak, harus serius di identifikasi masalah. Jadi punya pertanyaan yang benar itu setengah jawaban. Lebih baik kita menjawab dengan benar, menjawab dengan salah pertanyaan yang benar daripada menjawab dengan benar pertanyaan yang salah. Karena kalau menjawab dengan benar pertanyaan yang salah sama nggak efektif jelas. Dan kita masih harus kembali mendefinisikan pertanyaan. Tapi kalau menjawab dengan salah pertanyaan yang benar, ya kita tinggal mencari jawaban yang lain. Pertanyaannya sudah benar. Ya, jadi mendefinisikan pertanyaan itu penting. Dan itu keterampilan penting buat kita. Kadang-kadang solusinya itu simpel. Hanya ganti equipment simple, ini simple, tapi ketika salah, wah itu sudah bolak-balik problemnya muncul lagi, diganti muncul lagi, ini muncul lagi gitu ya. Oke, itu yang ada pertanyaan sampai di sana, nanti ini saya taruh di grup biar Anda bisa baca. Mau tanya Pak? Ya, silakan. Tadi yang tentang define problem itu Pak, misalkan kita salah mendefinisikan root cause-nya, terus ngulangi lagi mencoba beberapa kali, itu bisa atau enggak? Terus bagaimana cara mengurangi agar root cause-nya itu tidak salah-salah terus gitu? Terima kasih. Itu ya memang pengalaman yang bisa sampai ke mana biar kausnya ketemu itu pengalaman. Tetapi sebenarnya kita kembalikan ke ilmu dasar, ke basic science. Nanti akan ketemu. Jadi kita biasanya di tahap evaluasi awal itu kita simulasi. Kita ini nanti akan ketemu. Akan ketemu. Jadi dokter itu bisa punya bayangan ketika dia memahami sistemnya bagus kan. Jadi kira-kira potensinya misalnya buang air besar, tenggorokan sakit, kan bisa dilihat dari mungkin tenggorokannya sakit, mungkin kerongkongannya yang sakit, gitu kan? Makanya dia punya hipotesis untuk memastikan mulut kita dibuka, disenterin, dilihat. Oh ya itu merah. Kalau masih nggak yakin, diuji darahnya. Kalau masih yakin, ditanyain kita, tadi pagi keluar dahak nggak? Ya nggak? Nah, kita juga sama waktu mendiagnosis, ketika kita sudah punya gambaran besar sistemnya, maka kita bisa mencari, mana. Sehingga sebelum kita mendiagnosis,
Yang pertama adalah memahami sistemnya dulu. Itu yang disebut sebagai visualisasi. Makanya di langkah 0 kan visualisasi. Ya enggak? Visualisasi baru problem definition. Moga-moga jawab. Oke, untuk memberi gambaran ini jangan dikira yang sudah saya ceritakan sudah banyak orang. Anda nanti saya minta seminggu ini baca 5 paper bidang teknik industri. Dari 5 itu minimal 3 dari jurnal yang berbahasa Inggris. Ya, saya bilang teknik industri. Nanti Anda gunakan definisi di awal tadi tentang teknik industri itu apa, gitu ya. 5 paper, minimal 3 yang berbahasa Inggris dan berupa jurnal, yang 2 bisa dari conference, seminar itu boleh. Syukur kalau 5-5-nya jurnal bain gitu ya. Nah dari sana nanti Anda coba lihat, Anda bahas cara memvisualisasi di masing-masing paper itu. Sudah benar nggak menurut Anda? Sebaiknya gimana? Tolong bahas. Baru evaluasi lagi tentang define problemnya sudah benar nggak? Terus generate alternatifnya sudah benar nggak? Nah, Anda nanti bisa, sebelum bisa bilang, visualisasinya sudah benar, define problemnya sudah benar, sebenarnya. Nah, Anda sekarang baca di literatur, apa sih sebenarnya visualisasi yang benar, gitu ya? Sehingga nanti kecuali nyari paper terkait dengan ini, teknik industri, Anda juga nyari buku atau nyari paper tentang apa itu visualisasi, apa itu problem definition, gitu ya. Terus disusun slide maksimal 20 slide dan dipresentasikan Senin depan. Dikumpulkan Senin depan, dipresentasikan. Semua nanti presentasi. Oke, ada pertanyaan tentang tugas ini? Bagi yang belum ngisi presensi, silakan ngisi presensi. Yang dikumpulkan dalam bentuk PPT aja ya Pak ya? Ya, ngumpulkannya Senin. Caranya ngumpulkan nanti Senin diunggah di grup Telegram. Biar yang lain juga bisa membaca apa yang Anda tulis. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan mengakhiri di sini. Sampai ketemu kita minggu depan, hari Senin ya, dengan tugas, dan Anda minggu depan akan lebih banyak presentasi. Oke, misal nanti jurnalnya kebetulan sama dengan temannya itu masalah enggak Pak? Kalau kebetulan nggak apa-apa. Tapi kan nulisnya mesti beda toh. Mau Anda itu harus membaca, Anda memahami cara visualisasi, cara problem definition, terus buat ngejudge, judge-lah yang ada di jurnal itu. Ini ternyata salah dia. Nggak apa-apa, silakan loh. Ini di kelas loh. Santai saja, salahin nggak apa-apa. Gitu ya. Bagi yang belum ngisi presensi, silakan ngisi presensi. Nah, dan terima kasih. Saya akan, ada pertanyaan yang lain nggak? Kalau enggak, saya akan akhiri di sini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. PowerPoint-nya Pak, apakah ada harus introduction apa itu atau langsung laporan per paper 1, 2, 3, 4? Nanti laporan total setelah yang Anda bahas sebenarnya. Terus Anda juga harus menceritakan tentang bagaimana cara membahasnya. Kan Anda tidak bahas satu-satu, caranya beda-beda kan. Anda menggunakan tool yang sama kan akhirnya nanti. Ya enggak? Berarti pakai apa? Ada introduction, ada mekanisme caranya membahas, hasilnya gitu. Oke.
Ada lagi? Kalau enggak, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Pak.